Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menetapkan Wamenaker Immanuel Ebenezer sebagai tersangka terkait kasus pemerasan pengurusan sertifikat K3 Keselamatan dan Kesehatan Kerja di Kementerian Ketenagakerjaan. Noel, sapaan akrab Immanuel Ebenezer, ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK pada Rabu malam. Selain Noel, KPK juga menetapkan 10 orang lainnya sebagai tersangka dalam kasus yang sama. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK secara resmi menetapkan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja K3 di Kementerian Tenaga Kerja. Penetapan Noel sebagai tersangka disampaikan langsung Ketua KPK Setio Budiono dalam konferensi pers di gedung KPK pada Jumat sore. Dalam keterangannya, Ketua KPK Setio Budiono menjelaskan Noel sapaan akrab Immanuel Ebenezer ditetapkan sebagai tersangka usai terjaring operasi tangkap tangan OTT KPK pada Rabu malam. Setelah melakukan penyelidikan, KPK akhirnya memutuskan untuk menaikkan status kasus tersebut ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang tersangka, salah satunya Wamenaker Immanuel Ebenezer alias Noel. Lebih lanjut, Setio menjelaskan dalam perkara ini, Noel diduga menerima aliran dana sebesar 3 miliar rupiah. Adapun modus yang dilakukan para tersangka adalah dengan sengaja memperlambat dan mempersulit, bahkan tidak memproses pengurusan sertifikasi K3 yang diajukan oleh pemohon atau pekerja. Sementara besaran biaya penerbitan sertifikasi K3 yang seharusnya sebesar Rp275.000, namun fakta di lapangan menunjukkan para pekerja dimintai uang hingga Rp6 juta agar sertifikasi K3 bisa diterbitkan. Praktek semacam ini diduga sudah berlangsung sejak beberapa periode lalu, yakni dari tahun 2019 hingga saat ini. Akibat dari perbuatannya, para tersangka disangkakan melanggar pasal 12 huruf I dan atau pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Selanjutnya KPK melakukan penahanan terhadap Wamenaker dan 10 tersangka lainnya untuk 20 hari pertama, yakni terhitung sejak 22 Agustus sampai 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Sejumlah uang tersebut mengalir kepada pihak penyelenggara negara, yaitu IEG, sebesar 3 miliar pada bulan Desember 2024. Kemudian FAH dan HR sebesar 50 juta per minggu. HS lebih dari 1,5 miliar selama kurun waktu 2021 sampai dengan 2024, serta CFH berupa 1 unit kendaraan roda 4. Sehingga dalam perkara ini, pihak-pihak yang diduga menerima aliran uang dari PJK3 adalah IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, CFH, HS. KPK selanjutnya melakukan pemeriksaan secara intensif dan telah menemukan sekurang-kurangnya 2 alat bukti yang cukup. KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan 11 orang sebagai tersangka, yakni IBM, kemudian KAH, SB, AK, IEG, FRZ, HS, SKP, SUP, TEM, dan MM. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari pertama terhitung tanggal 22 Agustus sampai dengan 10 September 2025 di Rumah Tahanan Cabang KPK Gedung Merah Putih. Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12 huruf B besar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Yunto pasal 64 ayat 1 KUHP, Yunto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP.
Sebelumnya Noel dan 10 tersangka lainnya tampak telah mengenakan rompi oranye saat digiring menuju ke ruang konferensi pers di gedung KPK. Sorot kamera pun tertuju pada ekspresi wajah Noel yang terlihat seperti menangis dan sempat mengusap air mata. Namun beberapa saat kemudian wajahnya kembali terlihat tersenyum sambil menunjukkan dua tangannya yang sedang terborgol. Juli Suwarte dan Ketut Sumadias melaporkan.